Selama bertahun-tahun Roy Sembiring, ketua ormas lokal GRIB Jaya Tangsel, menguasai lahan milik BMKG secara ilegal. Di atasnya ia membangun ruko-ruko, menyewakannya, dan meraup untung puluhan juta rupiah dengan ancaman dan kekerasan sebagai cara berbisnis. Tak seorang pun berani menentangnya. Sampai akhirnya, Kapolri Jenderal Andika Raka turun tangan sendiri. Di tengah intimidasi, tekanan politik, dan bisikan ketakutan, satu langkah berani mengubah segalanya. Ini bukan sekadar penggerebekan, ini pertempuran antara keberanian dan kekuasaan semu. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Di tengah derasnya pembangunan dan ekspansi properti di Tangerang Selatan, ada sebidang lahan yang secara kasat mata tampak seperti area komersial biasa. Deretan ruko semi-permanen berdiri rapat satu sama lain, dihuni oleh berbagai usaha kecil, mulai dari warung kopi, bengkel motor, hingga toko pulsa dan laundry kiloan. Lokasinya sangat strategis terletak di dekat jalan utama, mudah diakses dari berbagai penjuru kota. Banyak orang berlalu lalang di sana tanpa pernah bertanya dari mana asal-usul kawasan ini. Bagi warga sekitar, tempat itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seolah-olah memang milik swasta atau dikelola oleh pemerintah daerah. Namun di balik hiruk-pikuk usaha kecil dan senyum pedagang yang menyambut pelanggan, tersembunyi kenyataan yang tak banyak diketahui orang. Lahan itu milik negara, tepatnya milik BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sejak beberapa tahun lalu, lahan itu diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan stasiun pemantauan cuaca dan aktivitas seismik untuk wilayah Jabodetabek bagian barat daya. Dokumen perencanaan sudah ada, anggaran sudah disiapkan, namun proses pembangunan tak kunjung berjalan. Penyebabnya bukan karena lambatnya birokrasi, melainkan karena lahan tersebut telah diduduki secara ilegal. Tak ada plang bertuliskan tanah milik negara di sana. Yang justru mencolok adalah spanduk besar dengan warna merah menyala bertuliskan, dikelola oleh GRIB Jaya Tangsel, aman, tertib, dan legal. Sebagian masyarakat awam mungkin tak ambil pusing, mengira tempat itu milik organisasi sosial yang sah, namun bagi pegawai BMKG, tulisan itu adalah simbol ketidakberdayaan negara di hadapan kekuatan yang tak kasat mata, ormas, di balik nama GRIB Jaya Tangsel. Berdiri satu sosok yang ditakuti sekaligus disegani Roy Sembiring, pria berusia 45 tahun dengan gaya tegas, suara lantang, dan reputasi yang tak main-main. Ia jarang tampil di publik, namun di kalangan pelaku usaha dan warga sekitar, namanya seperti mitos. Kalau mau sewa ruko, urus ke Pak Roy, kata warga. Jangan macam-macam, dia punya orang kuat di atas sana. Kalimat itu seringkali membuat warga lebih memilih diam daripada melaporkan kejanggalan. Roy tidak hanya menguasai lahan itu, ia juga menjalankan sistem suap-menyuap secara sistematis. Ia menetapkan tarif bulanan bagi para penyewa, mulai dari Rp50.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung lokasi dan ukuran ruko. Tidak ada perjanjian resmi, hanya kwitansi bermaterai yang ditandatangani sepihak. Uang sewa langsung masuk ke rekening pribadi Roy, atau diserahkan tunai ke anak buahnya. Dalam sebulan, Roy bisa mengantongi lebih dari 30 juta rupiah, dan jumlah itu terus meningkat seiring bertambahnya jumlah bangunan semi-permanen. Para pedagang kecil yang menyewa ruko tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu bahwa mereka berdagang di atas tanah negara. Yang mereka tahu, selama bayar tepat waktu dan tak membantah perintah pengelola, maka mereka aman. Tapi bagi pegawai BMKG yang mencoba mengakses lahan itu, jawabannya hanya satu: ancaman dan intimidasi. Bahkan satu tim survei pernah diusir dengan kalimat kasar dan sempat direkam oleh warga, namun tak ada tindak lanjut dari aparat. Disinilah cerita mulai bergulir. Sebuah ironi besar ketika institusi negara tak bisa masuk ke tanah miliknya sendiri. Karena ada yang lebih kuat dari hukum, rasa takut. BMKG, sebagai institusi resmi negara, tentu tidak tinggal diam. Berkali-kali mereka mencoba mengakses lahan tersebut, baik secara administratif maupun fisik. Surat peringatan resmi telah dikirimkan ke berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah dan pihak kepolisian setempat. Namun setiap langkah mereka seperti menabrak tembok, tidak ada respons yang jelas. Dan lebih sering, permintaan itu hanya dianggap angin lalu. Beberapa petugas BMKG bahkan menceritakan pengalaman mereka saat mendatangi lokasi. Alih-alih disambut, mereka dihadang oleh sekelompok pria berbadan tegap yang mengenakan seragam ormas loreng, lengkap dengan atribut GRIB Jaya Tangsel. Salah.
Satu insiden paling mengkhawatirkan terjadi pada awal tahun lalu. Sebuah tim dari BMKG ditugaskan untuk melakukan pengukuran tanah sebagai tahap awal pembangunan. Mereka datang membawa surat tugas resmi dan peralatan geodetik. Namun baru beberapa menit setelah mulai bekerja, mereka dihampiri oleh beberapa pria tak dikenal. Nada suara pria itu langsung meninggi. Ini tanah sudah dikelola ormas. Kalau nggak punya izin dari Pak Roy, mending kalian pergi sebelum ada yang kejadian. Ancam salah satu dari mereka sambil menanjuk-nanjuk ke arah petugas. Petugas yang tak ingin terjadi kekerasan pun akhirnya mundur, meski dengan rasa getir. Mereka mencoba merekam kejadian tersebut, tapi begitu ketahuan, ponsel mereka direbut, dan satu orang bahkan hampir dikeroyok. Laporan kejadian ini sempat diajukan ke kepolisian, tapi seperti kasus-kasus sebelumnya, tidak ada tindakan yang nyata. Beberapa pegawai bahkan merasa trauma dan mulai enggan ditugaskan ke lokasi tersebut. Di sisi lain, masyarakat sekitar pun hidup dalam ketakutan yang samar. Mereka tahu bahwa lahan itu bukan milik pribadi Roy Sembiring, tapi mereka juga menyadari bahwa melawan bisa berarti celaka. Beberapa warga yang berani bersuara justru mendapat ancaman. Ada yang warungnya tiba-tiba dilempari batu, ada pula yang mendadak disambangi oknum malam hari yang memperingatkan agar tidak ikut campur. Para pedagang yang menyewa ruko-ruko semi-permanen juga sebenarnya tidak nyaman. Mereka tahu, jika lahan itu benar-benar milik negara, maka semua bangunan itu suatu saat akan digusur. Tapi mereka tak punya pilihan. Mereka hanya bisa berharap waktu terus bergulir dan tak ada yang berubah. Namun harapan akan perubahan itu mulai muncul dari arah yang tak terduga. Sebuah surat elektronik dari salah satu staf BMKG yang frustrasi akhirnya dikirimkan ke sebuah akun pengaduan publik nasional. Surat itu memuat dokumentasi lengkap, foto lahan, salinan surat resmi BMKG, tangkapan layar ancaman dari ormas, dan bahkan bukti aliran dana sewa. Tak diduga, pengaduan itu sampai ke meja Kapolri yang baru menjabat, Jenderal Andika Raka, seorang perwira tinggi yang dikenal bersih, tegas, dan tanpa kompromi terhadap ketidakadilan. Kapolri membaca laporan itu dengan alis mengernyit. Foto-foto ruko liar yang berdiri gagah di atas lahan negara. Kita punya tanah sendiri, tapi takut masuk. Karena siapa? Ormas. Kalau benar ini terjadi, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini pelecehan terhadap negara, katanya tegas dalam sebuah rapat terbatas. Dan Andika Raka tahu ini bukan sekadar konflik kecil soal lahan. Ini soal dominasi premanisme berkedok, organisasi yang menantang wibawa hukum dan negara. Ia langsung memerintahkan pembentukan satuan tugas khusus yang akan menyelidiki kasus ini secara diam-diam, tanpa membocorkan sedikit pun ke aparat lokal. Ini bukan hanya misi penegakan hukum, ini akan menjadi simbol bahwa negara tak bisa ditantang oleh rasa takut. Satuan tugas khusus bentukan Jenderal Andika Raka bergerak dengan senyap, tapi sangat terstruktur. Anggotanya adalah kombinasi dari penyidik Bareskrim Polri, anggota Densus 88 yang berpengalaman dalam operasi rahasia, serta intelijen dari Puspaminal, pengamanan internal Polri. Tujuannya jelas, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya sebelum penindakan, tanpa memberi ruang bagi para pelaku untuk melarikan diri atau menghapus jejak. Operasi dimulai dengan pengawasan diam-diam terhadap aktivitas di lahan BMKG yang telah diserobot. Mereka menyamar sebagai pembeli warung, tukang parkir, bahkan ojek online. Selama 2 minggu penuh, mereka mencatat alur transaksi sewa, merekam aktivitas intimidasi, serta mengidentifikasi wajah-wajah kunci yang berperan dalam pengelolaan ilegal tersebut. Dari penyelidikan itu terungkap, bukan hanya Roy Sembiring yang bermain, ada jejaring keuangan yang cukup rapi. Dengan aliran dana yang masuk ke beberapa rekening pribadi dan koperasi fiktif, tak hanya bukti transaksi, tim juga berhasil merekam video saat seorang penyewa baru diminta uang keamanan sebesar 1,5 juta rupiah oleh anak buah Roy dengan suara penuh tekanan. Mereka menyebutkan bahwa jika tidak membayar, usahanya tidak akan bertahan lama. Rekaman ini menjadi salah satu bukti kuat adanya praktik pemerasan berkedok pengelolaan ormas. Kapolri tidak gegabah. Ia tahu, jika langsung menangkap Roy tanpa skenario yang matang, bisa jadi akan menimbulkan reaksi liar dari simpatisan GRIB Jaya lainnya, bahkan memancing konflik horizontal. Maka ia menyiapkan rencana besar. Operasi gabungan bersandi langit bersih dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan. Saat sebagian besar warga sedang libur dan lalu lintas lebih lengang, tim Brimob akan bersiaga di sekitar lokasi. Sementara, personel Polres Tangsel dilarang terlibat agar tidak terjadi kebocoran. Di tengah persiapan ini, Intel melaporkan bahwa Roy Sembiring mulai curiga. Ia mendengar bisik-bisik dari lingkaran dalamnya, bahwa beberapa penyewa tiba-tiba bungkam dan tidak lagi menyerahkan uang bulanan. Ia juga mulai melihat wajah-wajah asing yang mondar-mandir terlalu sering di sekitar kawasan ruko. Dalam pertemuan tertutup,
Roy terlihat gelisah. Kalau memang ada yang ngincer, kita siap. Kalau perlu, saya bawa massa. Biar tahu rasa, katanya dengan nada keras, membanting gelas kopi ke meja. Namun, ancaman itu justru memperkuat tekad Jenderal. Andika, kita sudah terlalu lama takut pada suara keras dan ancaman jalanan. Negara ini bukan milik preman. Ucapnya tegas dalam rapat akhir bersama jajaran Mabes. Kita bergerak bukan karena benci pada ormas, tapi karena hukum harus berdiri tegak. Dengan restu Presiden dan koordinasi lintas kementerian, operasi Langit Bersih pun resmi dimulai. Malam sebelum eksekusi, seluruh anggota satuan tugas berkumpul di markas komando. Mereka mengenakan seragam gelap, lengkap dengan perlengkapan anti huru-hara. Tak ada teriakan atau yel-yel, hanya sunyi yang penuh determinasi. Dan di saat itulah, gelombang perubahan mulai bergerak. Bukan sekadar soal lahan, ini tentang hak milik negara yang direbut kembali oleh keberanian dan ketegasan. Subuh menyelimuti kota Tangsel dengan langit kelabu dan udara dingin yang menggigit. Sementara sebagian besar warga masih terlelap, tim dari Operasi Langit Bersih sudah mengambil posisi. Mobil-mobil taktis tanpa logo resmi terparkir secara tersembunyi di gang-gang sekitar lokasi. Personel berseragam gelap tersebar dalam formasi teratur, sebagian besar menggunakan penutup wajah dan helm taktis. Tak satu pun dari mereka bersuara, semua sudah memahami bahwa pagi ini bukan sekadar penertiban, tapi simbol bahwa hukum masih berdaulat. Pukul 05.47, perintah terakhir dari pos komando dilontarkan melalui radio. Mulai eksekusi, amankan semua. Titik target utama, Roy Sembiring. Hindari bentrokan, tapi tegas, ucap suara perwira senior. Beberapa detik kemudian, barikade bergerak serentak dari 3 arah, menyergap kawasan ruko semi permanen seperti gelombang hitam yang menelan perlawanan. Kekacauan kecil sempat terjadi. Beberapa anak buah Roy yang tidur di warung mencoba melawan saat polisi masuk ke dalam ruko-ruko. Ada yang berteriak, ada pula yang lari dan memanjat pagar belakang. Tapi pasukan sudah mengantisipasi semuanya. Mereka mengepung area sepenuhnya jalan, masuk dan keluar diblokir. Drone kecil mengawasi dari atas. Beberapa warga sempat keluar rumah dengan wajah bingung dan takut. Tapi para petugas dengan sigap mengamankan mereka ke zona aman. Roy Sembiring sendiri ditemukan di lantai 2 salah satu bangunan ruko yang cukup mewah dibanding lainnya. Ia baru terbangun, mengenakan kaos dalam dan celana training, matanya masih merah karena kurang tidur. Namun, ketika melihat belasan aparat bersenjata lengkap masuk ke ruangan, ia langsung melonjak. "Hei, ini tanah kami. Saya ketua Ormasah!" teriaknya sambil memukul meja kayu. Namun, teriakan itu langsung tenggelam oleh langkah tegas Jenderal Andika Raka yang memutuskan untuk hadir langsung di lapangan. Dengan seragam dinas lengkap dan rompi anti balas, ia memasuki ruko tanpa gentar. Wajahnya datar namun penuh wibawa. "Roy Sembiring, Anda ditahan atas penguasaan lahan negara secara ilegal, pemerasan dan intimidasi terhadap warga sipil," ucapnya singkat. Roy mencoba menyela, namun Jenderal Andika hanya mengangkat tangan. Isyarat diam. "Kami punya semua bukti, rekaman, aliran dana, pengaduan, bahkan saksi. Dan hari ini, bukan hanya Anda yang akan diproses. Ini akhir dari permainan kalian." Lanjutnya, mata Roy melebar. Tapi bukan karena rasa takut, melainkan karena harga dirinya sebagai penguasa lokal runtuh di hadapan hukum. Ia pun diborgol, dibawa turun tangga tanpa sempat melawan. Pibra, warga yang sejak tadi diam-diam menonton dari kejauhan mulai berani berbisik. "Akhirnya," kata seorang ibu sambil menepuk dada lega. Petugas kemudian mulai membongkar ruko-ruko liar satu persatu. Sesuai prosedur hukum, plang besar dikelola GRIB Jaya Tangsel diturunkan, digulung, dan diamankan sebagai barang bukti. Tidak ada perlawanan berarti setelah Roy ditangkap. Seperti ular yang kehilangan kepala, jaringan pun lumpuh. Pagi itu, langit memang tidak terlalu cerah, tapi bagi banyak orang, cahaya keadilan akhirnya menembus awan. Dan bagi negara, ini bukan sekadar penangkapan, ini adalah pesan bahwa hukum tidak bisa ditawar oleh intimidasi. Hari itu, suasana di kawasan eks ruko liar berubah drastis. Dari yang biasanya ramai dengan suara bising motor, suara tawar-menawar, dan obrolan keras ala preman pasar, kini berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara alat berat yang perlahan merobohkan bangunan semi permanen. Plafon seng ambruk satu persatu, papan-papan kayu dicabut, dan dinding triplek yang dulunya menjadi pembatas warung-warung kecil, kini jadi tumpukan puing. Petugas dari Satpol PP dan Dinas Pertanahan juga ikut hadir, memastikan proses pembongkaran berlangsung sesuai prosedur. Tak sedikit warga yang datang menyaksikan dari kejauhan. Ada Yongdayam,
ada pula yang bersyukur dalam hati. Salah satu ibu penjajah sayur yang dulunya sempat diintimidasi Roy karena tak mau bayar uang keamanan mengusap air mata. "Saya pikir hukum di negara ini cuma buat yang kuat," ucapnya pelan kepada seorang wartawan lokal yang mendekat. Tapi hari ini, keyakinannya mulai pulih. Di markas besar kepolisian, kasus Roy Sembiring menjadi pembahasan nasional. Media mulai menyorot bagaimana selama bertahan-tahan praktik seperti ini dibiarkan hidup karena takut pada ormas yang mengaku penjaga NKRI. Padahal di balik atribut dan yel-yel nasionalis, tersembunyi praktik pemerasan, intimidasi dan manipulasi terhadap aset negara. Operasi Langit Bersih menjadi bukti bahwa ketika keberanian dan ketegasan digerakkan dengan bukti dan hukum, tak ada yang kebal. Jenderal Andika Raka pun menjadi sorotan. Ia bukan hanya menjalankan tugas sebagai Kapolri, tetapi menjadi simbol bahwa Indonesia masih memiliki aparat yang berani berdiri di sisi rakyat kecil. Dalam konferensi pers yang digelar 2 hari setelah operasi, ia berdiri tegak di podium dengan wajah tegas tapi kalem. "Negara tidak akan kalah oleh teriakan keras atau kekuatan jalanan. Selama saya menjabat, tak akan ada satu jengkal tanah negara yang bisa dijual oleh ketakutan," katanya. Disambut tepuk tangan jurnalis dan aktivis HAM yang hadir. Roy Sembiring kini resmi menjadi tahanan negara. Ia dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penguasaan lahan ilegal, pemerasan, hingga pengancaman terhadap aparat negara. Penyelidikan lebih lanjut juga membuka aliran dana yang diduga digunakan untuk mencuci uang, termasuk pembelian kendaraan mewah dan pengelolaan koperasi fiktif. Sementara itu, BMKG pun akhirnya bisa mengambil kembali lahan yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pemantauan cuaca di wilayah barat Jakarta. Mereka berencana membangun kembali pos pemantau modern di atas tanah yang selama ini dikuasai. Sabot kecil namun berarti dalam memperbaiki infrastruktur yang vital bagi keselamatan bangsa. Kisah ini bukan hanya soal satu penangkapan. Ia menjadi simbol bahwa ketegasan dan hukum bisa berjalan seiring, bahwa aparat tidak harus memilih antara tunduk atau kompromi, tapi bisa berdiri tegak dan tetap manusiawi. Dan bagi rakyat, ini jadi bukti bahwa mereka tidak sendiri selama masih ada yang mau berdiri di garis depan, keadilan bisa dan harus dimenangkan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.